Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani yustur ahli nur wa ahli nuba wa ahli hal wal 'aqd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang dilingkupi oleh rahmat dan inayahnya, ridha serta maghfirahnya. Kita dikumpulkan oleh Allah di salah satu acara khitan, yang khitan ini merupakan salah satu sunnah daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-khitan sunnatul lirijal wa makramatul linnisa. Khitan itu sunnah bagi orang laki-laki dan suatu kemuliaan bagi orang perempuan. Maka di saat ini Bapak Rizwan atau Wawan Ibu Fitrotin mengundang kita sekalian. Kemudian sebelum diadakan acara ini dimulai dengan pembacaan Maulid Rasul SAW, tidak lain Sohibul Bait, Sohibul Hajah berharap anak yang disunat yaitu Muhammad Safril Fitra dijadikan anak yang soleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'manal khitan, khitan itu kalau menurut bahasa adalah daging yang sisa setelah dipotong oleh tukang calak. Itu makna khitan secara bahasa Indonesia. Daging yang lebih yang setelah dipotong oleh tukang calak itu namanya khitan. Kalau akikoh yaitu rambut yang berada di atas ubun-ubunnya anak kecil, itu namanya akikoh. Maka khitan ini suatu sunnah daripada Rasul SAW, yang mana khitan yang pertama kali yang ada hadisnya yaitu yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa qad ihtatana Ibrahim wa huwa ibnu tsamanin sana. Telah dikhitan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan di saat itu umurnya 80 tahun. Bil Qudum itu ada dua versi ya, dua Qudum itu ya. Bil Qudum itu ada yang mengatakan dengan kapak, ada yang mengatakan hadisnya itu ya, itu desa, nama desanya Nabi Allah Ibrahim. Jadi kadang-kadang mau cerita khitan ini Bil Qudum dengan kapak. Ya toh? Cuma aslinya Qudum itu kalau dilihat secara bahasa, dilihat hadisnya, dipreteli sejarahnya, Qudum itu adalah nama tempat. Nama tempat desanya Nabi Allah Ibrahim. Itu sebagian orang kadang-kadang tidak menceritakan, yang tahunya dengan kapak aja. Loh, kenapa kalau ditanam dengan kapak? Kalau kita tanyakan dengan kapak, ditanya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, kenapa anda kok cepat-cepat? Kenapa anda kok pakai kapak? Kalau taruh dengan kapak, maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, saya kepingin cepat-cepat melaksanakan perintahnya Allah. Itu kalau pakai kapak. Cuma kalau enggak, di sini Qudum itu dipakai adalah istilah desanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu kok dipreteli hadisnya. Cuma kalau dibaca letterleknya, ya Qudum itu kapak. Makanya orang Nabi Allah Ibrahim ini punya 12 kelebihan. Apa kelebihannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Di antara kelebihannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam 12. Orang yang pertama kali dikhitan Nabi Allah Ibrahim umurnya 80 tahun. Tersisa umurnya 120 tahun. Nabi-nabi dulu itu umurnya panjang-panjang ya. Nabi Allah Adam itu 950 tahun. Siti Hawa 950 tahun. Nabi Allah Musa 1000 tahun. Fir'aun 1000 tahun. Sampai di kalangan para nabi itu yang paling tua adalah Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Mertuanya Nabi Allah Musa itu umurnya 3000 tahun. Itu umurnya Nabi Allah Syuaib 3000 tahun. Makanya orang dahulu panjang-panjang ya. Kita enggak. Kita umatnya Rasul SAW cuma dikasih berapa? Swita metong polo. Umatnya Kanjeng Nabi ini Pak, swita metong polo boleh nang sekok wis gelem gak gelem. Sekok si akeh nggone. Umatnya Kanjeng Nabi dikasih umur cuma jatah urip iki Pak swita metong polo.
Sing akeh 53, 55 padha berangkat, swidak berangkat. Jadi Kanjeng Nabi golek menjadi dalik. Setitik wong sing lebih teko 70, paling banter 71, 75, jarang iki. Sing akeh swidak 3, swidak 5, boleh disekok wis. Itu rumah masa depan kita itu. Lek wis berangkat diteke di kono 1 meter kali setengah meter wis gak iso balik mulih. Loh kenapa sih hikmahnya umat Kanjeng Nabi itu kok dikasih umur sekitar 70? Contohnya Nabi Muhammad berapa meninggal? 63 tahun. Itu contohnya Kanjeng Nabi. Kenapa umatnya Kanjeng Nabi ini kok dikasih sekitar 70? Kalau ada umatnya Kanjeng Nabi yang berbuat dosa, lek mlebu neraka gak suwe-suwe. Itu hikmahnya. Karena Nabi yaumul kiamat itu Nabi ngomong sama Allah, ya Allah, percepat hisabnya saya punya umat. Percepat. Lek swita betul dibanding sing 3000 tahun, Pak. Sing 2000 tahun, 1000 tahun itu lebih lama. Kalau tindak pidana itu tindak pidana ringan, timpiring. Tindak pidana ringan, nyolong ayam, nyolong HP, main judi, ngombe bir, paling banter 3 bulan. Itu kalau tidak di kepolisian ya, di tindak pidana ringan itu nyolong ayam, ngombe bir, main judi, itu 3 bulan betul wes, gak suwe-suwe. Dibanding yang korupsi, bunuh orang, jual beli narkoba, itu lama itu. Maka di umat Kanjeng Nabi dikek titik Pak umure. Supaya apa? Gak suwe-suwe di neraka. Sedilu langsung metu, ya paling 2 minggu, 3 minggu. Cuma sedino Pak, 1000 tahun. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Terus kali naik 2 minggu, 14.000. Lah iya toh, belum nunggu alam barzah berapa ribu tahun. Makanya orang yang pertama kali itu Nabi Allah Ibrahim punya kelebihan. Apa kelebihannya Nabi Allah Ibrahim? Orang yang pertama kali dididik Nabi Allah Ibrahim. Orang yang pertama kali pakai sandal Nabi Allah Ibrahim, Pak. Duduk sampean Pak, kok ketanen. Duduk Nabi Allah Ibrahim. Orang yang pertama kali rambutnya itu jenggotnya wanen Nabi Allah Ibrahim, Pak. Generasi Nabi Allah Ibrahim ke atas gak ada orang rambut putih itu, Pak. Generasi Nabi Allah Ibrahim ke bawah itu banyak orang rambut putih, termasuk Nabi Muhammad. Nah ini pertama kali orang yang rambutnya wanen yaitu Nabi Allah Ibrahim. Terus generasi yang setelahnya, orang yang pertama kali jamu tamu, lalu dayu sama kayak kopi, kayak jemblem, kentang goreng, itu Nabi Allah Ibrahim, Pak. Yang pertama kali orang yang menjamu tamu. Orang yang pertama kali pakai siwak itu Nabi Allah Ibrahim. Sama yang kau sunahkan di siwak Pak, sembahyang. Itu yang pertama kali pakai siwak Nabi Allah Ibrahim. Orang yang pertama kali, diantaranya orang yang pertama kali menjamu tamu, ya toh. Orang yang pertama kali korban Nabi Allah Ibrahim, Pak. Kurban Idul Adha. Nabi Muhammad ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa faedahnya kurban? Sunnah abikum Ibrahim. Sunnahnya ayah kamu, ayah kalian Nabi Allah Ibrahim yang pertama kali. Nabi Allah Ibrahim orang yang pertama kali lek cebok gawe banyu Nabi Allah Ibrahim, Pak. Lek mobil gawe watu Pak, telu Pak, sampai belajar fikih. Pakai batu 3. Cuma setelah Nabi Allah Ibrahim ke bawah sudah pakai air. Itu Nabi Allah Ibrahim. Lek mari ngoyo disiram terus dia cebok pakai air, itu Nabi Allah Ibrahim. Ini kelebihan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim juga menghitan dirinya umurnya 80 tahun di saat itu. Kemudian anaknya Ishak, Ismail umur 13 tahun, Ishak umur 7 hari setelah kelahirannya. Ini kadang-kadang gitu Pak, di kitab umur 7 hari setelah kelahirannya. Biasa anak itu gede langsung terhitam, cilik langsung sudah dihitam, gede-gede sudah terhitam. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahud dan Nasoro. Itu 7 hari setelah kelahirannya dia menghitam anaknya. Cuma kalau Yahudi itu jarang yang menghitam, Pak. Cuma kalau Nasoro banyak yang dihitam. Kalau Yahudi tidak mau. Terus yang menghitam bukan tukang calak, Pak. Yang menghitam itu mereka adalah orang yang sepuh. Orang-orang yang sepuh, sing apik akhlake, orang yang terpandang di kota atau di desa itu yang mencalak.
Ini makanya khitan ini suatu kesunahan daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Hikmahnya kanjeng Nabi tidak ngomong kecuali ada hikmah, ada manfaat. Sunnatul rijal. Sampean Pak, lek anak sampean durung sembahyang, durung sunat, ojo digono masjid. Kenapa? Lek nyekel sarungnya sampean, batal sampean. Kalau anak itu belum sunat tuh ya, nyekel sarungnya sampean gono masjid, batal. Kenapa? Belum sunat. Karena ketika dia kencing masih ada lembeknya itu Pak, daging lebihnya itu disiram, di sininya masih ada, tidak diperkenankan. Lewes disunat, monggo sampean gono masjid. Iya toh. Jadi anak itu kalau belum disunat tidak boleh dibawa ke masjid dulu, tidak diperkenankan. Kalau sudah disunat baru boleh dibawa ke masjid. Termasuk hikmahnya hitan ini Pak, apa hikmahnya hitan? Orang kita kalau dihitan Pak tidak kena penyakit saroton atau kanker. Karena penyakit kan kotoran itu kalau mendak bisa kanker itu. Makanya kadang-kadang tetangga saya itu Pak ada anak kecil Pak, lek ngoyo loro digono dokter. Dokter ini anak ini kenapa kencing sakit. Jadi dokter ini gak usah dikasih obat, sampean hitan ae waras. Subhanallah Pak. Dihitan waras, gak dikasih obat ya dokter. Sampean hitan lagi, sampean sunat waras. Karena Nabi tidak ngomong kecuali wahyu daripada Allah. Makanya Rasulullah SAW mulida maktunan makbulan maktu asurroh. Nabi itu waktu lahir sudah dalam keadaan terhitan dan sudah pakai celana. Ada 14 Nabi Pak lahir dalam keadaan terhitan. 14 Nabi termasuk Nabi Allah Idris, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Yusuf. Ada 14 Nabi. Nabi Allah Syis, anaknya Nabi Allah Adam. 14 Nabi ini lahir sudah dalam keadaan terhitan. Rasul juga sudah terhitan. Menghitan anaknya Sayyidina Hasan dan Husain 7 hari setelah kelahirannya. Makanya Pak disunahkan kalau orang laki-laki Pak, kalau ada acara hitan gaya maulid kayak gini Pak, gaya acara. Cuma lewat wedok tidak disunahkan. Wong wedok juga harus. Sunnatul rijal wa makrumatul nisa. Sunnah bagi orang laki-laki dan kemuliaan bagi orang perempuan. Cuma kalau sampai saya ini Pak, dua anak wedok sampai nggak di rumah sakit, sebagian rumah sakit tidak terima, tidak mau. Kak gelem anak wedok dicalak, tidak mau Pak. Disunat loh, kak gelem. Karena itu larangan dari WHO. Saya punya anak perempuan waktu itu saya Pak salah satu rumah sakit, sudah sampai sunat. Oh tidak bisa, tidak boleh. Oh ya wis, kawan nang dokter Wiwi. Dengan coba sunat jadi tidak seret. Lu apa efeknya orang perempuan itu kalau tidak disunat Pak? Orang perempuan kalau tidak disunat Pak itu bisa kena penyakit hipersek. Lu itu orang-orang Yahudi itu pinter Pak. Berbingung bocor kita ngomong Islam. Makanya dididik dilarang oleh WHO. Sampai kalau nggak percaya, belum anak wedok sama wedok. Rumah sakit, oh dilarang sama WHO. Pinter Pak. Kalau suatu negara itu Pak sudah bobrok moralnya, kau usah dijajah tuh Dewi Pak. Kalau sudah bobrok moralnya, hancur akhlaknya, kau usah dijajah, hancur itu sudah negara. Dulu zamannya Sayyidina Utsman, Istanbul itu menang Pak. 600 tahun, 700 tahun jaya. Orang Yahudi pinter. Jadi wong Arab itu kita kayak wong wedok. Ketika dikasih orang perempuan Pak, sama bir, rusak moralnya, hancur negaranya. Kenapa? Hancur sudah. Ini negara ini Pak. Makanya sampai ada dua anak wedok, bisa jaga rumah sakit, tak boleh kau nang bidan. Cuma disuruh ini toh apa faedahnya? Untuk menetralisir daya hiperseknya orang perempuan. Tidak boleh kalau sampai rumah sakit. Makanya jangan sampai sama dua anak wedok tak sampai sunat. Sampai sunat, sesuai titik dok Pak, titik dok, wis. Nabi itu ngomong Pak baik-baik, menetralisir. Sampai kalau rumah sakit tak boleh Pak. Kadang-kadang ngomong heran, loh, anak sampai wedok sampai sunat iya, bingung deh, karena gak ngaji, gak takut deh kiai. Nah itu pengaruhnya Pak, orang bisa kena hipersek Pak. Kelebihan daya seksualnya orang perempuan tadi, lu bahaya ini, bisa rusak kalau gak ngaji ya.
Makanya Rasul itu mengatakan wa makromatun linisa, kemuliaan bagi orang perempuan. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah. Kita diadakan seperti ini, yaitu Bapak Kirisman memberikan acara ini, buat acara ini dimulai dengan Maulid Rasul SAW. Itu hitan itu Pak, yang pertama. Hikmahnya hitan, dijauhkan daripada penyakit siraton. Yang kedua, hikmahnya hitan ini lambangnya orang Islam Pak. Hitan ini Pak, lambangnya orang Islam. Setiap orang Islam wajib. Orang Nasoro masuk Islam umur berapa wajib dihitan. Man aslama falyahtatin, sapa wong sing mlebu Islam wajib dihitan. Itu dari Kanjeng Nabi Pak. Man aslama falyahtatin, siapa saja yang masuk Islam wajib dia dihitan. Itu hadisnya Pak. Jadi siapa saja karena lambangnya orang Islam. Dan hitan ini juga apa? An-nadhafah, termasuk penyucian Pak. Kita sudah kencing, disiram, suci sudah. Hikmahnya hitan. Rasul SAW mengandung makna yang baik ya. Makna yang banyak Rasul SAW hitan ini. Makanya kadang-kadang hitan ini disunahkan anak itu umur 7 hari. Ya, atau setelah kelahirannya. Supaya apa? Anak tadi tidak merasakan sakit, gede-gede sudah enak. Makanya setiap orang yang punya anak, baik laki-laki atau perempuan, sampai hitam, gawa nang bidan, coba rumah sakit. Supaya kita aman. Rasul tidak bilang bujuk Pak. Yahudi ini pinter Pak. Dia mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam. Makanya dia pelajari. Makanya di saat ini kita alhamdulillah kita didudukkan oleh Allah. Dan ini kita haknya orang tua kepada anaknya. Menghitankannya, memberikan akhlak yang baik, mengajari akhlak yang baik, mendidiknya dia ibadah. Ini hanya orang tua Pak. 3 ini Pak. Mana halawalidun ala waladihi khairun min khuluqil hasan. Tidak ada pemberian orang tua yang paling bagus, paling terindah, termasuk daripada pendidikan akhlak sing apik. Ini jarang diajari Pak. Wis pokoknya duwe anak diculno tok, ngaji, iso ngaji gak ono akhlaki. Makanya Pak, kalau cari sekolah carilah pendidikan apa ini yang ada akhlaknya. Kalau kita dulu kan ada Pak PMP, ya toh, pendidikan moral Pancasila. Dulu ada itu Pak sekolah, baru saya mungkin tidak ada. Dulu ada PMP pendidikan moral Pancasila, ada itu Pak. Sekarang tidak ada. Sehingga anak tadi tidak ada akhlaknya sama orang tua, melawan di orang tua, karena orang tuanya tidak mengajarkan akhlak. Iya toh, kadang-kadang anaknya nggak sholat, dibiarkan. Ini arahannya orang tua loh Pak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri Anda dan keluarga Anda dari api nerakanya Allah. Itu tafsirannya Pak mengatakan ajari mereka, didik mereka. Sampai sembahyang, sampai gono masjid Pak. Ini hanya orang tua, kumpul si cilik Pak. Karena ada cilik ini kayak pohon ini Pak, cilik Pak, kena di dekat tepu. Lebih gede repot Pak. Lek si cilik enak kena di dekat tepu Pak. Sampai sembahyang subuh, sampai gowo. Duhur, sampai gowo. Asar, sampai gowo. Kok kebiasaan hari ini? Kok dia bakal ini Pak? Aku biar ngaji sembahyang gara-gara bapakku. Rajin ngaji, iso ngaji gara-gara bapakku. Kita ini kan orang tua itu kenangan Pak. Bagaimana kita meninggalkan kenangan yang indah sama anak-anak kita? Bagaimana kita meninggalkannya dengan kenangan-kenangan yang indah anak tadi Pak? Loh kita kan punya kenangan sama orang tua itu Pak. Aku biar ini diajari orang tuaku. Aku ini diajari orang tuaku. Nah, kenangan. Makanya kita bagaimana meninggalkan kenangan yang indah Pak? Terutama sholat, ngaji. Usahakan Pak anak sampai iso ngaji. Sampai sekolah SMP, SMA, SMK, sakarpe lah. Sampai profesor doktor. Yang penting dikei Al-Quran iso baca Pak. Ojo gelari SHMM, sakit gelari 5. Dikei Al-Quran gak iso baca. Betul namanya. Sampai mati. Siapa sing ngehi pahala? Anak sampai waladun solidun solehun jatulah. Orang yang mati gak ada manfaatnya Pak, dunia gak ada manfaatnya kecuali ilmu. Anak sing soleh Pak, sing ngajari bapaknya. Ini kadang-kadang jarang anak bisa ngaji zaman sekarang. Sehingga apa? Mari maghrib keleleran kabeh Pak. Lek wong biyen kan gak ono Pak, maghrib itu mlebu kabeh ngaji wirid. Biyen gak ono Pak,
Pak, kira-kira 30 tahun yang lalu sampai dulu maghrib itu di omah kabeh, kadang di musola kabeh darusan, wong tua-tua darusan kabeh. Saiki maghrib dicolna lek kono nabi dadi apik ya dadi elek sakarepmu. Sehingga apa? Anak kecil-kecil sekarang Pak sudah main narkoba, SMP sudah narkoba. Ini sampai disalahkan orang tuanya dulu Pak. Kadang-kadang putri-putri Pak, anak wedok-wedok Pak, SMP wis meteng, SMA lah luru meteng, luru ini terjadi Pak. Lungguh di pelanginan ambil petengnya gede Pak. Ditanya orang tua, wis biasa nih, la ilaha illallah. Anaknya anak Pak, anaknya apa anak Pak? Anak zina Pak. Anak zina itu pasti durhaka sama orang tuanya. Kenapa? Proses buatnya tidak baik. Pasti anak ini juga tidak baik. Beberapa sekarang terjadi Pak. Ngeri Pak zaman ini Pak. Apalagi 2020. La ya'ti alaikum amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang kepada kalian suatu ketika tahun setelahnya akan jauh lebih jelek daripada tahun yang sebelumnya. Tahun yang setelahnya ini Pak 2021. Sebentar lagi Pak yang dino meneh. Sekarang sudah tanggal 5. Nanti 2021 manusianya tambah elek, tambah ado sama Allah. Pengajian tambah kalau sing hadir, tambah wong akeh sing maksiat sama Allah SWT. Makanya saya menjogo Pak, yang penting dijogo keluarga, karena ini tanggung jawab kita di hadapan Allah. Apalagi sampai Pak sebentar lagi tanggal 1 Januari, ojo oleh Pak anak sampai lanang wedok melok di alun-alun, metu nang embung gak ono lungguh di omah ngaji wirid. Ini bukan tahun baru kita. Tahun baru kita kan sudah kemarin. Kapan? Tanggal 1 Muharram. Tunjukkan kita cinta dengan Nabi Muhammad. Kita sudah baca maulid tuh saulan kemarin bulan Rabiul Awal. Tunjukkan kita cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Islam, cinta dengan Allah. Anak disusui, saya nyusul baru ini kita tahun baru siapa? Bukan tahun baru kita. Berangkat atau dewi? Bukan kita kejam sama anak, itu kita jahat. Kita bakal mati. Siapa yang mendidik kamu? Nah kita mati, siapa yang mendidik anak kita? Siapa yang menjaga anak kita? Maka di tanggal 1 Januari jangan boleh anak sampai keluar. Wis. Cuma coba bakar-bakaran di kampung Pak. Kadang ngomong repot. Kamu tuh di embung bakar-bakaran di kampung. Podo ae. Niatnya sama, cuma apa caranya beda. Niatnya sama untuk menghidupkan tahun baru. Kok sampai jam 1 Pak? Mangan wareg blek sobunilah kabeh sak kampung. Loh iya kan? Apakah terjadi di kampung ini Pak? Ada enggak di kampung ini? Masuk model ono. Ada apa enggak? Hah? Boleh saya ini Budayano Pak. Untuk tahun ini Budayano. Loh iya Pak, tunjukkan kita cinta dengan Nabi Muhammad. Kadang-kadang Pak sing lanang mau nyumbang. Kayak mayoran. Sing lanang nyumbang 20-an, baru kalau tempat saya nyumbang Pak 20-an. Bukan sing masak mau wedok-wedok. Iya. Si bojo sampean karo haram sampean masak. Ini tahun barunya siapa? Meramaikan siapa? Ojo ditokno wedok sampean wis aku gak nyumbang gak melok. Urusan manusia ridho dan ridho dak urusan. Yang penting Allah dan Rasulnya ridho selesai Pak. Kita ini mati Pak. Lek mati butuh sapa? Kanjengna syafaate kanjengna. Oleh tahun ini Pak biar dan selamanya. Saya kalau ceramah di kampung-kampung gitu Pak, alhamdulillah Pak. Di desa Kedungring ini Pak mandek saya ini Pak. Daerah Kedungring ini saya ceramah sini pas deket mau tahun baru Pak. Biasanya di kolong salon gede-gede Pak. Sampai jam 3. Sing duwe salon tak cekel. Sing duwe omah iki duwe salon undang aku. Sampai aja tahun lho salon sampai tahun baru. Oh iya Pak, ya saya tahun. Wong kampung alhamdulillah baru kayak Habib saya kan olehan. Iso turu enak. Apa manfaatnya Pak? Lailatul Qadar gak diteni. Dia membuatkan Lailatul Qadar itu gak sampai teni. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini gak ada manfaatnya Pak. Udan sampai gak boleh. Oh tapi menteni jam 12. La ilaha illallah. Apa sih sampai teni? Bikin yang punya acara Pak. Iya toh. Lu iya toh. Kalau muslimnya kemana Pak? Orang muslim. Antara itu Pak mangan enak, udah enak. Ngomongin mangan angin gak bebek tak demen. La ilaha illallah. Ini Pak, hancurnya hatinya kancing. Makanya sampean Pak tanggal 1 Januari nak ojo metu nak. Ojo nyumbang, ojo ngelekan, ojo melu mangan wis. Aman sampean. Nyumbang enggak, melu mangan.
sampai nyumbang gratis. Ibu ojo masak sampai larang, haram hukumnya Pak. Karena itu baunya siapa? Kita sudah mau kan 30 hari, sudah menyenangkan hatinya Kanjeng Nabi. Masa mau kita sakiti lagi hatinya Kanjeng Nabi? Kalau kita tanya sama mereka Pak, sampai lawan pukul 10, mau kaki mangan kaki ngombe. Iya toh? Benar. Cuma ya boleh sampai ngemis di Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saya minta syafaatnya. Dijawab di Kanjeng Nabi. Kalau merayakan tahun baru, tanggal 1 tahun Januari, nggak merayakan tanggal 1 Muharram. Sampai lama ngurusi kulo Kanjeng Nabi. Ya diusir di Kanjeng Nabi. Wailun liman la yarani yaumil qiyamah. Celaka oleh nggak ketemu saya nanti yaumil qiyamah Pak. Lewis gak ketemu Kanjeng Nabi, jauh syafaati sapa? Wong bapak kita tidak ada manfaatnya, mbak kita tidak ada manfaatnya, semua tidak ada manfaatnya. Yang manfaat syafaatnya Rasulullah SAW. Terus jangan beli apa Pak? Jangan beli apa anak kecil-kecil? Jangan beli apa? Sarana yang ramai ke tanggal 1 Januari jangan dibelikan Pak. Yang umum apa? Trompet. Oh jadi tukang apa? Tukang kentaki. Kalau kita belikan Pak, berarti kita menaruh idola anak kita sama dengan mereka, orang-orang yang lalai kepada Allah. Gini mau betul? Oh jadi itu kan kembang api, itu kan jajan. Jangan dibelikan Pak, itu yang meramaikan Pak. Kadang-kadang saya dodo trompet Pak, lebih lagi dodo apa? Ya dodo jajan, ada yang ngake uang. Dodo jajan nah. Loh iya tuh, jangan yang meramaikan kita jualan cuma menyakitkan hatinya Rasulullah SAW. Jadi jangan dibelikan Pak, belikan kue, jangan belikan kembang api. Nah akhir longgo, sembahyang, haji, amin itu tuku jajan monggo, balik. Bapak ya longgo monggo, sampai jam 8 mari ngebuka sudah bisa merolas. Makanya ini perlu kita jaga Pak, ini akhir zaman yang mengerikan Pak. Cintai Rasul, cukup mereka aja menyakitkan hatinya Rasul. Mari kita menyenangkan hatinya Rasul. Mulai saya Pak, tahun ini Pak, ojo oleh sampai masak, sampai ojo melu urut, ojo melu melek habis, bola di kampung. Lu saya keliling Pak, mau tahun baru Pak. Saya di Surabaya juga, saya dipanggil dari Surabaya. Saya ngajar di Dalwa, makanya saya dipanggil. Saya di Surabaya itu keliling Pak, jam 1 Pak. Tak dulu apa ngomongnya. Si bakar-bakaran ayam anak itu bapak mbok tadi siji. Kok mangan jam 1, keluar kan geblak kabeh Pak di pinggir embung jam subuh Pak. Saya sholat subuh. La ilaha illallah. Terus gak sembahyang Pak. Makanya alhamdulillah Anda semuanya insya Allah siap untuk tidak ikut meramaikan tanggal 1 Januari Pak. Alhamdulillah siap nggih? Untuk tahun ini siap nggih? Kok titiknya modelnya si melo kabeh. Alhamdulillah. Niatkan kita mencintai Rasul, niat kita mencintai Rasul dan membanggakan hatinya Rasul, sehingga kita di dunia tidak dipisahkan dengan Rasul. Di barzah disambut oleh Kanjeng Nabi, di akhirat oleh syafaatnya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Maka semoga acara diberkahi Allah dan semoga anak yang di hutan Muhammad Safri Fitrah dijadikan anak yang soleh dan anak-anak kita jadi anak yang soleha. Semoga kita dijaga dari fitnah akhir zaman dan semoga Bapak Rizwan, Ibu Fitrotin diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi umurnya dan kita semuanya keluarga kita dijadikan keluarga mawaddah warahmah wasakinah dan diberikan kita keturunan anak-anak yang soleh, keturunan soleh dan soleha. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sampai akhir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati